Kita beralih ke ibu kota pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan penangkapan ikan sapu-sapu di aliran sungai di Jakarta akan terus dilanjutkan. Pemprov Jakarta memperluas operasi penangkapan ikan sapu-sapu. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar operasi pembasmian ikan sapu-sapu diperluas di seluruh wilayah Jakarta. Pramono menilai keberadaan spesies invasif tersebut dapat merusak lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Pramono menyebut operasi yang pertama kali dilakukan di Kali Cideng efektif mengurangi populasi jumlah ikan, namun ia mengaku tak semua ikan sapu-sapu di kali tersebut sudah musnah. Jadi kemarin memang sudah cukup banyak, tapi nggak mungkin langsung bisa selesai. Tetapi ini menurut saya merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Memang ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dihabisin, sehingga wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini, pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Pekan lalu, puluhan petugas dari PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor ikan sapu berbagai ukuran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pembersihan ikan sapu-sapu di Kali Ciliwung, kita sudah tergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia. Selamat siang Anissa, sudah berapa banyakkah ikan sapu-sapu yang berhasil diangkut di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di sungai yang ada di wilayah Jakarta tentunya ini membuat pemerintah tak tinggal diam. Kemarin pada pekan lalu dilakukan pembersihan di Sungai Cideng. Kali ini di Sungai Ciliwung, sejumlah masyarakat yakni penggiat lingkungan berupaya untuk melakukan penangkapan dengan alat konvensional yakni berupa jala. Dan pada siang hari ini sudah lebih dari 20 hingga 40 ikan sapu-sapu yang ditangkap. Kalau dilihat memang ini populasi yang cukup tinggi, yakni ikan sapu-sapu ini lebih banyak dibandingkan dengan ikan-ikan lokal karena memang sifat dari ikan sapu-sapu ini bersifat invasif sehingga bisa mengganggu keberadaan ikan lokal yang ada di sekitarnya. Dan juga ikan-ikan sapu ini memang tidak ada pemangsa alami sehingga dapat merusak lingkungan. Nah, penanganan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pegiat lingkungan yang ada di wilayah Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan bersama saya Bapak Saiful atau sering disapa dengan Bang Ipul. Bapak, di sini saja Pak, bisa disampaikan Bang Ipul terkait dengan penanganan saat ini apa saja yang sudah dilakukan dengan populasi meningkatnya ikan sapu-sapu yang ada di Sungai Ciliwung? Oh, kalau untuk kita di lokasi di Ciliwung Lenteng Agung, kita lakukan penangkapan hampir tiap hari sih. Pakai cara jala, terus juga untuk telur-telurnya kita ambilin tuh yang di lubang-lubang. Ya masih dalam tahap itu sih Kak. Mungkin intinya kalau misalnya kita dapat mau mancing, mau ngejala itu jangan sampai turun lagi ke Ciliwung aja gitu sih. Nah, kalau dilihat ini kan memang pemerintah saat ini sedang menggalakkan penyisiran dan juga pemusnahan ikan-ikan sapu. Nah, menurut Bang Ipul bagaimana tanggapannya? Oh senang benar pastinya itu. Ya berarti apa yang kita lakukan selama ini tuh udah disupport sama pemerintah gitu kan. Justru dengan adanya pemerintah turun tangan bakal lebih masif lagi untuk pergerakan penangkapan ikan sapu-sapu. Ya mudah-mudahan ke depannya sapu-sapu populasinya bisa makin berkurang dan kita bisa mulai lagi tuh pelestarian ikan-ikan lokalnya ya Kak. Gitu. Nah, kalau dilihat ini karakteristik dari ikan sapu-sapu sendiri setelah dilakukan penangkapan lantas akan dimusnahkan langsung atau seperti apa? Iya. Ini setelah kita tangkap nanti kita langsung kubur ya, biar nantinya nggak bau, nggak jadi bangkai juga di lingkungan gitu kan. Terus lebih efektif kayaknya juga. Soalnya kalau untuk dijadiin dengan cara lain itu katanya ada resiko karena ada kandungan timbal, merkuri dan segala macamnya gitu. Betul sekali. Baik. Mungkin pesan kepada para pegiat lingkungan lainnya nih dan juga pemerintah, apa dukungan yang ingin Bapak sampaikan?
Ya kalau untuk dari kita pribadi kepada kawan-kawan semua pegiat lingkungan, khususnya yang ada di Ciliwung atau sungai-sungai lain, yuk sama-sama kita mulai bergerak lagi, makin masif lagi karena udah ada dukungan dari pemerintah. Artinya apa yang kita lakukan selama ini dinilai positif gitu kan. Juga sama-sama kita ajak bareng-bareng buat kawan-kawan yang lain mungkin yang belum bergabung, biar makin masif lagi pergerakan kita, makin cepat Ciliwung dan sungai-sungai lain itu kembali lestari ya. Gitu, Kak. Baik. Terima kasih Bang Ipul. Tentunya kita harapkan agar pemerintah juga turun tangan dan bisa melakukan pembersihan tidak hanya di Sungai Cideng ataupun Ciliwung, namun seluruh sungai yang ada di wilayah Jakarta. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu pegiat yang ada di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang memang kalau kita lihat ini banyaknya populasi dari ikan yang ada di wilayah Ciliwung ini membuat masyarakat juga harus waspada karena memang untuk ikan sapu-sapu ini jika dikonsumsi mengandung bakteri E. coli dan juga salmonella serta banyak residu logam yang tinggi dan itu berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu saat ini pemusnahan pun juga diharapkan dapat dilakukan secara masif juga. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, melaporkan langsung dari kawasan Kali Ciliwung, Jakarta. Terima kasih Anissa Rizkia dan selamat bertugas kembali. Puluhan petugas dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor sapu-sapu berbagai ukuran. Perburuan ikan yang masuk dalam kategori spesies invasif ini dilakukan setelah viralnya video ikan sapu-sapu berukuran besar di saluran air tersebut. Selain mengganggu habitat air dan merusak infrastruktur tanggul, ikan sapu-sapu juga berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli, salmonella, serta logam berat. Ambil sampel ikannya, kemudian mengambil sampel airnya, dan memang benar di air itu ambang batas cemarannya melebihi. Kemudian juga ikannya juga mengandung salmonella, mengandung E. coli, kemudian juga ada residu-residu logam-logam berat seperti itu. Jadi, ya. Ratusan ikan yang berhasil ditangkap selanjutnya akan dimusnahkan dengan cara dikubur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan petugas dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor sapu-sapu berbagai ukuran. Perburuan ikan yang masuk dalam kategori spesies invasif ini dilakukan setelah viralnya video ikan sapu-sapu berukuran besar di saluran air tersebut.